Baik, selamat pagi semuanya. Jadi pada pagi hari ini saya Putu Karisma Ersial Sinta bersama rekan-rekan saya yang mana ada Putu Henistiani, Mila Cesarista, dan Sri Wahyuni akan mempresentasikan mengenai materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu tentang imbalan kerja. Jadi saya akan mempresentasikan untuk poin 1, yaitu mengenai konseptual imbalan kerja. Jadi yang pertama ada imbalan kerja menurut PSAK revisi 2013. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja diatur dalam PSAK 24 revisi 2013 tentang imbalan kerja. PSAK 24 revisi 2013 ini berlaku untuk pemberi kerja yang mencakup imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, bonus, dan cuti berimbalan, dan pesangon. Lalu ada imbalan pasca kerja yang mana seperti pensiun dan THT. Dan yang terakhir ada imbalan kerja jangka panjang, yaitu mencakup cuti berimbalan kerja jangka panjang, cuti imbalan, dan jubile, serta ada permanen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imbalan kerja jangka pendek. Jadi imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya dalam jangka waktu sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan pada saat pekerja memberikan jasa. Imbalan kerja jangka pendek tidak mencakup pesangon. Hal itu karena walaupun jatuh tempo dalam jangka waktu yang pendek, namun pesangon terjadi karena pemutusan hubungan kerja, bukan karena jasa yang diberikan oleh karyawan tersebut. Imbalan kerja jangka pendek mencakup gaji, upah, iuran, jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba, bonus, dan imbalan lainnya seperti rumah atau mobil dinas. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi imbalan kerja jangka pendek. Jadi perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek sangat sederhana dikarenakan selain tidak memerlukan waktu akan aktuaria imbalan, kerja jenis ini juga berjangka waktu pendek sehingga tidak perlu didiskontokan. Seluruh imbalan kerja akan diakui sebagai beban kecuali jika imbalan tersebut masuk ke biaya produksi, persediaan, atau perolehan aset tetap. Jika terdapat imbalan yang terutang, maka akan diakui sebagai liabilitas. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada slide berikut. Jadi untuk penjelasan yang tadi, adapun contoh kasusnya, yang pertama ada contoh kasus beban gaji yang bisa dilihat pada slide berikut, di mana jurnal pada tanggal 30 November yaitu beban gaji 15 juta dan hutang gaji 15 juta. Selanjutnya, jurnal pada tanggal 1 Desember yaitu hutang gaji 15 juta pada kas 15 juta. Selanjutnya ada contoh soal cuti imbalan yang mana soalnya dapat dilihat pada slide berikut. Jadi perhitungannya yaitu 9 karyawan dikali 5 hari sama dengan 45 hari, dan 6 karyawan dikali 4 hari sama dengan 24 hari. Jadi jumlah hari yang ditetapkan yaitu 69 hari. Jadi beban yang harus diakui yaitu 69 dikali 700.000 sama dengan 48.300.000. Jadi jurnalnya yaitu imbalan kerja cuti imbalan di debit 48.300 dan kas di kredit 48.300. Baik, untuk soal yang ketiga itu ada laba bonus, di mana soal tersebut dapat dilihat pada slide berikut. Jadi penyelesaiannya itu beban yang diakui sebesar 500 juta dikali dengan 10% sehingga menghasilkan 50 juta. Jadi hal tersebut dapat dicatat pada jurnal. Yang di debit itu beban imbalan kerja strip bonus 50 juta, dan yang di kredit itu adalah biaya yang masih harus dibayar sebesar 50 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imbalan pasca kerja. Jadi imbalan pasca kerja ini dikenal sebagai pensiun. Imbalan pasca kerja tidak hanya mencakup pensiun saja, namun juga semua imbalan yang akan diterima oleh karyawan setelah masa kerjanya berakhir. Jadi imbalan pasca kerja ini merupakan imbalan yang disediakan oleh perusahaan yang kemudian akan diberikan oleh karyawan setelah masa kerjanya berakhir. Om Swastiastu.
saya Putu Henistiani, NIM 181705142. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan imbalan pasca kerja yang terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama program iuran pasti dan yang kedua program imbalan pasti. Untuk yang pertama, program iuran pasti merupakan pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran pasti ini, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban secara hukum atau tidak memiliki kewajiban secara konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja pada periode sedang berjalan atau periode sebelumnya. Yang kedua yaitu program imbalan pasti, yang mana merupakan pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang telah disepakati dan akan diterima oleh karyawan pada saat selesai masa kerja mereka nantinya. Yang mana pemberi kerja memiliki kewajiban secara hukum atau kewajiban secara konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pemberi kerja harus menanggung risiko atas kekurangan dana tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu terkait perbandingan program iuran pasti dengan program imbalan pasti. Jika dilihat dari besaran iuran, program iuran pasti itu tetap atau ditentukan jika program imbalan pasti itu tidak ditentukan. Jika dilihat dari besaran imbalan, program iuran pasti itu tidak ditentukan dan program imbalan pasti itu tetap atau ditentukan. Dan yang ketiga, jika dilihat dari kewajiban entitas, program iuran pasti itu tergantung pada iuran yang disepakati, jika program imbalan pasti tergantung pada imbalan yang disepakati. Yang keempat, jika dilihat dari resiko aktuaria, program iuran pasti ditanggung oleh pekerja atau pensiunan jika program imbalan pasti ditanggung oleh pemberi kerja atau entitas. Yang terakhir, jika dilihat dari risiko investasi, program iuran pasti itu ditanggung oleh pensiunan dan program imbalan pasti itu ditanggung oleh pemberi kerja. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai imbalan kerja jangka panjang lainnya. Adapun definisi dari imbalan kerja jangka panjang lainnya yaitu imbalan kerja selain imbalan pasca kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah berakhirnya periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya ini meliputi cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen, serta bonus dan kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak berakhir periode pelaporan. Adapun perlakuan akuntansi imbalan kerja jangka panjang lainnya ini yaitu perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah yang pertama biaya jasa, yang kedua biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto, yang ketiga pengukuran kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Nilai neto tersebut diakui di dalam laporan laba rugi kecuali ada yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk ke dalam biaya perolehan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi program iuran pasti, yang mana perlakuan akuntansinya yaitu jika perusahaan telah membayar seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut, maka tidak ada liabilitas yang diakui pada bulan tersebut. Namun, jika perusahaan belum membayar atau baru membayar sebagian dari iuran yang telah jatuh tempo, maka atas jumlah yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Dan contoh transaksinya yaitu iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT Dimsum pada bulan Januari tahun 2019 sebesar 5 juta. Jika PT Dimsum membayar seluruh iuran tersebut, maka pencatatan jurnalnya pada bulan Januari 2019 yaitu beban iuran pensiun sebesar 5 juta di debit dan kas sebesar 5 juta di kredit. Namun hingga akhir bulan Januari PT Dimsum hanya membayar sebagiannya saja yaitu 2.500.000, maka pencatatan yang dilakukan oleh PT Dimsum dibuatkan jurnal yaitu beban iuran pensiun di debit sebesar 5 juta, beban yang masih harus dibayar di kredit 2.500.000 dan kas sebesar 2.500.000 di kredit. Terima kasih.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait mengapa perlakuan akuntansi program imbalan dikatakan lebih kompleks dari imbalan program iuran pasti. Jadi pada perlakuan akuntansi untuk program imbalan pasti dikatakan lebih kompleks dari program iuran pasti itu karena membutuhkan adanya asumsi aktuaris untuk mengukur liabilitas dan beban yang harus diakui, serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Sedangkan pada program imbalan iuran pasti itu perlakuan akuntansinya sangat sederhana karena seluruh pembayaran iuran diakui sebagai beban, sedangkan liabilitas hanya diakui atas iuran yang belum dibayar. Jadi hal ini disebabkan karena sifatnya yang jangka pendek sehingga tidak didiskontokan dan tidak memerlukan asumsi aktuarial. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sri Wahyuni, NIM 1817051051055. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yakni mengenai istilah-istilah yang terdapat pada imbalan pasti. Yang pertama yaitu kewajiban imbalan pasti dan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Kewajiban imbalan pasti merupakan imbalan yang akan dibayarkan pada masa depan atas jasa pekerja pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Kewajiban masa depan ini diukur pada tanggal pelaporan sesuai dengan nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sehingga disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Yang kedua yaitu tentang aset program dan nilai wajar aset program. Aset program merupakan dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti ini. Aset program dikelola secara terpisah di dana pensiun. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar, sehingga disebut dengan nilai wajar aset program. Selanjutnya adalah biaya jasa. Biaya jasa terdiri atas 3 hal. Yang pertama yaitu biaya jasa kini. Biaya jasa kini merupakan peningkatan terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode berjalan. Bertambahnya masa kerja pada periode berjalan akan menimbulkan adanya biaya jasa kini pada periode tersebut yang dapat mengakibatkan kenaikan pada nilai kini kewajiban imbalan pasti yang akan dibayar selanjutnya. Yang kedua yaitu biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu merupakan perubahan terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti yang terjadi akibat perusahaan melakukan amandemen terhadap program imbalan pasti atau perusahaan melakukan curtailment terhadap program imbalan tersebut. Akibat terjadinya amandemen bisa menyebabkan meningkatkan atau menurunkan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Sedangkan apabila terjadi curtailment, maka akan terjadi penurunan terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti pada periode tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian terjadi ketika suatu perusahaan melakukan suatu transaksi di mana menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif terhadap imbalan dalam program imbalan pasti. Selanjutnya adalah biaya bunga. Biaya bunga merupakan peningkatan terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dalam suatu periode di mana periode tersebut telah mendekati penyelesaiannya atau pembayaran imbalan. Peningkatan terhadap nilai kewajiban imbalan pasti ini selanjutnya diakui setiap periode menjadi biaya bunga. Biaya bunga ini yang nantinya akan saling menghapuskan dengan pendapatan bunga atas aset program, kemudian menjadi biaya bunga neto. Yang terakhir yaitu pengukuran kembali. Pengukuran kembali ini mencakup keuntungan atau kerugian aktuarial di mana terjadi penyesuaian atau perubahan asumsi aktuaris terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ini diukur menggunakan asumsi dari aktuarisasi. Selanjutnya, jika perusahaan menilai nilai kini kewajiban imbalan pasti ini lebih rendah,
maka perusahaan harus meningkatkan sesuai dengan asumsi aktuaris terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niputu Mila Cesarista dengan NIM belakang 1231. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu menjelaskan pada poin ketiga mengenai analisis imbalan kerja pada perusahaan Unilever. Yang mana pada perusahaan Unilever ini, pada laporan neracanya, terdapat dua kewajiban imbalan kerja, yaitu kewajiban imbalan kerja jangka panjang yang bersifat lancar dan kewajiban imbalan kerja jangka panjang yang bersifat tidak lancar. Pada CALK-nya, perusahaan Unilever telah menerapkan PSAK 24 revisi tahun 2013, yang mana pada CALK-nya telah menjelaskan mengenai perhitungan beban pensiun, pengakuan keuntungan, dan kerugian aktuaris, dan lainnya. Berikut merupakan penjelasan dari isi CALK dari akun imbalan kerja, yaitu imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang pada karyawan, di mana perusahaan Unilever mengakui imbalan beban atas bonus berdasarkan suatu rumus yang memperhitungkan laba yang tersedia. Dan yang kedua yaitu imbalan pensiun. Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris dengan menggunakan metode Project Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas estimasian tingkat suku bunga obligasi pemerintah. Dalam hal ini, biaya jasa lalu diakui secara langsung dalam laba rugi. Biaya jasa kini diakui beban periode berjalan. Dan yang ketiga itu ada imbalan kerja pasca kerja, di mana PT Unilever memberikan imbalan kerja pasca kerja untuk karyawan yang telah pensiun. Umumnya diberikan jika mencapai usia tertentu dan memenuhi masa kerja tertentu. Dihitung dengan metode yang sama dengan imbalan program pensiun pasti. Dan yang terakhir itu ada imbalan kerja jangka panjang lainnya, seperti jubilium dan imbalan cuti panjang, dihitung dengan metode yang sama dengan imbalan program pensiun pasti, kecuali keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa masa lalu segera diakui. Jadi, pada perusahaan Unilever ini telah menerapkan PSAK 24 revisi tahun 2013 dan juga telah menerapkan program iuran pensiun pasti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai soal 6.1. Soalnya yaitu PT Hari Tua memiliki program pensiun pasti di mana iuran pensiun tersebut jatuh tempo setiap akhir bulan sejumlah 4 juta rupiah. Iuran bulan November tahun 2015 dibayar sejumlah 3 juta rupiah pada pertengahan Desember tahun 2015. Untuk iuran bulan Desember tahun 2015 telah dibayarkan seluruhnya pada bulan Januari tahun 2016. Untuk kasus tersebut, hitunglah liabilitas yang harus diakui oleh PT Hari Tua tanggal 31 Desember tahun 2015. Untuk hal tersebut, maka kita akan melakukan pencatatan pada jurnal. Untuk transaksi pertama yaitu membayar iuran pensiun untuk bulan November yang terjadi pada pertengahan Desember tahun 2015. Jurnalnya yaitu beban iuran pensiun di debit sejumlah 4 juta rupiah, di kredit yaitu beban yang masih harus dibayar atau liabilitas sebesar 1 juta rupiah, kemudian di kredit kas sejumlah 3 juta rupiah. Kemudian untuk mengakui adanya beban iuran pensiun untuk bulan Desember tahun 2015, maka jurnalnya yaitu beban pensiun di debit sejumlah 4 juta rupiah, di kredit yaitu beban yang masih harus dibayar atau termasuk liabilitas sebesar 4 juta rupiah.
Dari jurnal tersebut maka akan dapat diketahui jumlah liabilitas yang harus diakui oleh PT Hari Tua, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Liabilitas tersebut terdiri dari liabilitas iuran pensiun untuk bulan November yang masih tersisa sejumlah 1 juta rupiah. Kemudian yang kedua, liabilitas pada bulan Desember yaitu sejumlah 4 juta rupiah. Jadi PT Hari Tua dalam neracanya akan menampilkan liabilitas iuran pensiun sejumlah 5 juta rupiah. Untuk perhitungan lebih jelas akan langsung pada slide selanjutnya. Untuk perhitungan yang lebih jelas yaitu dihitung dulu estimasi total iuran pasti tahun 2015 dengan cara menghitung iuran pensiun per bulan dikali 12 bulan, yakni hasilnya 48 juta rupiah. Kemudian hitung total iuran pensiun yang telah dibayarkan. Dari bulan Januari sampai bulan Oktober telah dibayarkan sejumlah 4 juta setiap bulannya, dikali 10 bulan menjadi 40 juta rupiah. Kemudian pada bulan November tahun 2015 telah dibayarkan sejumlah 3 juta rupiah, sehingga total yang telah dibayar menjadi 43 juta rupiah. Untuk mencari liabilitas maka estimasi iuran pensiun tahun 2015 sejumlah 48 juta rupiah dikurang dengan iuran pensiun yang telah dibayarkan pada tahun 2015 dari Januari sampai November tahun 2015 sejumlah 43 juta rupiah. Maka liabilitas yang harus diakui oleh PT Hari Tua yaitu sejumlah 5 juta rupiah pada tanggal 31 Desember tahun 2015.